ada satu pohon yang besar. Pohon pinus itu besar. Nah, di sisinya Devi ini melihat Rima dan Tegar ini sedang melakukan hubungan badan. Jadi awalnya mereka semua ini mendengar ada suara gemuruh angin yang menuju ke lokasi tenda mereka. Nah, ketika hembusan angin ini menerpa dari tenda mereka dan mereka semua yang berada di depan tenda, terdengar seperti ada suara perempuan yang tertawa. Kowe kan wis biasa munggah gunung kan, kowe ngerti lah. Ono pantangan-pantangan sing tertulis, ono juga sing ora tertulis mung lisan. Neng kowe ngerti juga, nek hal-hal iku mau langgar kan bisa dadi wong dhewe iki tamu ning gunung, ana sesuatu sing mengkone berdampak karo rombongane dhewe. Oke, ritual dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa nikmat. Tak mulai kan? Oke, siap? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami akan menceritakan satu kisah pendakian, di mana kisah ini dikirim oleh satu rencang kita yang bernama Devi, berdomisili di Yogyakarta. Di tahun 2018, Devi ini sempat mendaki ke Gunung Lawu via jalur Candi Cetol. Nah, dalam pendakian Devi, ada sepasang temennya, cowok dan cewek ini melakukan tindakan ataupun perbuatan asusila. Nah, anehnya, yang melakukan perbuatan asusila ini sepasang teman Devi. Tapi yang terkena seperti serempetan kejadian mistis ketika melakukan pendakian tersebut justru Devi ini. Nah, dalam emailnya Devi pun berkesimpulan pada waktu itu, kenapa dia ini mendapati kejadian-kejadian mistis padahal dia tidak melakukan hal-hal yang salah. Dan ternyata Devi ini seperti diberi pertanda untuk segera turun ataupun menyelesaikan pendakian ini, segera turun dari gunung itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelahnya sepasang teman Devi ini mengalami kejadian yang cukup buruk setelah melakukan pendakian. Akan tetapi anehnya lagi, sesampainya di tahun 2024 sekarang, justru yang melakukan tindakan asusila ini berakhir bahagia, happy ending. Nah, kok bisa? Ini kan seperti satu hal yang kontradiktif, berbenturan antara apa yang sudah mereka lakukan di gunung, perbuatan asusila. Kok bisa sampai tahun 2024 sekarang mereka berakhir bahagia? Baik, kira-kira seperti apa kisah dari Mbak Devi ini? Dan Mbak Devi ini berpesan semua nama ini disamarkan, kecuali domisili dan gunungnya. Ini disebutkan tidak masalah. Tapi semua nama yang ada di sini disamarkan, dan Mbak Devi juga sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan, bahkan teman-teman yang lain yang terlibat dalam pendakian mereka tersebut. Jadi aman insya Allah karena sudah mendapatkan izin, asal disamarkan. Tujuannya Mbak Devi mengirimkan cerita ini agar rencang-rencang semua ataupun penonton semua yang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dan memetik pelajaran. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk hal-hal yang lain yang konotasinya ini negatif. Jadi justru untuk memberikan edukasi yang positif. Baik, kira-kira seperti apa kisah dari Mbak Devi dan teman-teman ini ketika mendaki ke Gunung Lawu via Cetol di tahun 2018. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu
buta ing lara. Oke, cerita ini dikisahkan oleh satu rencang kita bernama Devi yang berdomisili di Yogyakarta. Jadi di tahun 2018, Devi ini merencanakan satu ekspedisi pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Pada waktu itu, Devi ini sedang kuliah di salah satu kampus yang ada di Yogyakarta. Nah, di kampus, Devi ini punya satu rombongan, di mana rombongan Devi ini punya hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Dalam satu rombongan tersebut ada 4 orang, 3 cowok dan 1 cewek. Satu-satunya cewek dalam rombongan tersebut adalah Devi. Yang cowok ini ada Yudi, Dodi, dan Tegar. Mereka berempat bersahabat semenjak mereka ini masuk ke dunia perkuliahan, dan kebetulan pula mereka ini berada dalam satu lingkup jurusan yang sama di kampus tersebut. Nah, ketika di tahun 2018 mereka merencanakan pendakian ke Gunung Lawu via Ceto, mereka pun malam hari Hamin seminggu sebelum keberangkatan ini melakukan pematangan. Mereka nongkrong di salah satu angkringan yang ada di dekat kampus mereka di Jogja. Di situ yang datang awal ke angkringan ini 3 cowok tadi, si Yudi, Dodi, dan Tegar. Nah, tidak begitu lama si Devi ini pun datang. Dan ternyata Devi ini membawa satu temannya cewek. Dan setelah dikenalkan, ini namanya Rima. Nah, pada waktu itu Tegar ini agak genit memang anaknya. Melihat Rima ini seperti matanya ini seperti jelalatan gitu. Nah, setelah mereka ini berkenalan dengan si Rima dan coba mengakrabkan diri, karena kondisinya Rima ini satu kos dengan Devi. Dan semuanya ketiga cowok ini belum kenal dengan Rima sebelumnya, karena berbeda jurusan. Di situ mereka mengakrabkan diri, dan ternyata Rima ini belum pernah sama sekali naik gunung. Akan tetapi dia ini berminat. Setelah Devi ini bercerita di kosan kalau dia ini mau naik ke Gunung Lawu via Candi Ceto, Rima ini pengen ikut. Nah, disitulah Rima ini mengutarakan keinginannya untuk ikut dalam pendakian mereka. Nah, teman-teman semua pun menerima dengan baik, terutama si Tegar yang udah dari awal ini jelalatan. Wayu melu wae, ikut aja. Di sana juga indah. Jadi seperti merayu dari si Rima ini agar benar-benar tertarik dalam pendakian itu. Nah, Rima juga menanggapi si Tegar ini dengan antusias. Iya, memang aku sudah lihat-lihat kok dari sosial media kalau di Gunung Lawu ini indah, makanya aku berminat ikut, kata si Rima. Cocok, begitu kan kata Tegar. Nah, memang menurut penuturan dari Devi, Rima ini memang sangat cantik anaknya, tinggi semampai, bisa dikatakan tubuhnya juga seksi. Kalau kata orang ini gitar Spanyol mungkin ya. Nah, Tegar ini juga cakep, anaknya tinggi, dia kulitnya bersih, rambutnya gondrong, cakep lah pokoknya. Tipikal mahasiswa yang cakep menurut Devi ini. Nah, dari pertemuan mereka untuk pematangan ke Gunung Lawu, ini memang sudah ada intrik-intrik antara si Rima dan Tegar ini. Jadi mereka ini seperti saling tertarik, seperti ada magnet di antara mereka. Dan teman-teman lain ini tidak ada masalah, karena posisinya dari si Rima juga jomblo pada waktu itu menurut Devi, dan posisi dari si Tegar ini juga jomblo. Jadi ya terserah mereka, kalau mereka saling suka, no problem. Mereka berpikir seperti itu, terutama Devi ini. Nah, akhirnya dimatangkan rencana mereka ini kan akan seminggu lagi ke Gunung Lawu via Ceto. Di situ pematangan mengenai alat-alat gunung, mengenai logistik-logistik, dan mereka ini akan berangkat menggunakan transportasi apa. Diperhitungkan benar-benar oleh si Yudi pada waktu itu, leader dari mereka. Nah, setelah semuanya ini dibahas matang, mereka berencana Hamin 3 hari mereka akan berkumpul di dekat kosannya dari si Rima dan Devi. Mereka akan berkumpul di satu minimarket untuk belanja logistik. Nah, mereka ini setuju. Si
Singkat cerita, berjalannya hari, H-3 hari pendakian. Mereka semua ini berkumpul di satu minimarket yang ada di kosnya Devi. Mereka kumpul ini pada sekitaran Ba'da Isya. Semuanya berlima ini berkumpul, Yudi, Dodi, Tegar, Rima, dan Devi. Nah, waktu itu mereka ini patungan untuk membeli logistik yang akan mereka bawa ke Gunung Lawu. Waktu itu yang masuk untuk membeli logistik ke minimarket ini adalah Devi, Yudi, dan Tegar. Mereka bertiga masuk memilih logistik yang akan mereka bawa, dimulai seperti snack-snack, jajan-jajan kering, botol air mineral, dan lain sebagainya beli. Bahkan rokok ini beli. Nah, pada waktu itu Yudi ini menitipkan belanjaannya, logistik yang sudah dia pilih ini kepada si Devi. Dev, ini tolong dibawain ya, ini uangnya, nanti sekalian aja jadiin satu, nanti sisanya berapa kita kumpulin lagi. Sisa dari uang ini untuk kita nanti transportasi ke sana lah, tambah-tambah. Oh ya, Yudi pun keluar dari minimarket. Nah, pada waktu itu Devi ini mau menuju ke kasir. Nah, Devi ini berdiri di depan kasir, yang kasir ini masih melayani si Tegar. Devi ini agak kaget waktu Tegar ini kan diberi tugas untuk membeli rokok oleh teman-teman cowoknya untuk dibawa nanti ke pendakian. Devi ini melihat kalau Tegar ini kok beli kondom. Nah, Devi ini agak curiga, kok Tegar beli kondom buat apa ya? Devi ini cuma diem aja, tapi dia tidak bertanya kepada Tegar. Dia simpen saja sendiri. Akhirnya Devi ini membayar. Setelah membayar, Devi ini keluar dan Tegar ini sudah di luar. Mereka berkumpul ngopi di minimarket tersebut, ngobrolin lagi karena sudah mepet hari pendakian. Dimatangkan lagi pendakian mereka. Karena Yudi ini selalu proper orangnya sebagai leader. Kalau mau naik gunung ya memang harus benar-benar dipersiapkan. Jangan main-main dalam pendakian. Nah, mereka ngopi, ngobrol. Devi ini diam saja. Mendapati tadi Tegar ini membeli kondom. Ini buat apa? Tapi karena Devi ini wawasan mengenai pendakian ini cukup luas, dia ini berusaha untuk berpikir positif. Oh, mungkin dia beli kondom untuk jagani entah ini handphone ataupun apa. Ketika nanti hujan, handphone bisa dimasukkan ke dalam kondom. Yang dipikir Devi ini waktu itu perihal seperti itu. Dia berpikir positif saja. Ya sudahlah, tidak tak pikirin. Setelahnya mereka ini bubar, pulang ke kosannya masing-masing. Nah, singkat cerita, hari pendakian ini tiba, di mana mereka ini berkumpul di kosannya Devi dan Rima. Mereka akan berangkat ke Gunung Lawu via Ceto ini menggunakan transportasi sepeda motor. Mereka ini berkumpul pada sekitaran subuh hari. Sebelum berangkat, Yudi ini bilang lagi sama teman-teman lain, dicek lagi semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Mereka packing ulang, logistik, perlengkapan, semuanya sudah diperhitungkan, dipersiapkan dengan matang. Berangkatlah mereka naik sepeda motor menuju ke Candi Ceto yang ada di Karanganyar. Nah, di dalam perjalanan mereka tidak ada satu hal pun yang ganjil. Semuanya ini baik-baik saja, lancar-lancar saja. Sampai pada akhirnya sekitaran jam 8:30 pagi mereka sudah sampai di base camp Candi Ceto. Sesampainya di sana, semuanya ini langsung parkir dan menuju ke tempat istirahat, menikmati base camp dari Candi Ceto. Karena memang di Candi Ceto ini suasananya sejuk, kabut sudah turun dengan tipis pada pagi hari itu. Mereka ini memutuskan untuk mampir ke satu warung untuk ngopi, untuk ngobrol di situ. Nah, sembari mereka ngopi dan ngobrol, Yudi mengajak Dodi ini untuk menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Karena dilihat dari warung ini pos simaksi baru buka. Yudi ini jalan sama Dodi ke sana. Mengisi simaksi, teman-teman lain, Devi, Rima, si Tegar ini ada di warung menunggu Yudi dan Dodi. Selang tidak begitu lama, si Yudi ini balik sama Dodi sudah melakukan simaksi. Nah, di situ Devi ini melihat Tegar sama Rima ini memang sudah cukup dekat pada waktu itu hubungannya. Bahkan sempat sebelum berangkat ke Gunung Lawu ini, Devi bertanya dengan Rima, "Kamu sepertinya kok dekat dengan Tegar?"
iya kamu pacaran ya sama Dekar? Sempat ditanya seperti itu. Rima ini cuma cengar-cengir aja, tidak menjawab si Devi waktu di kos sebelum berangkat. Tapi Devi ini punya feel, oh Rima ini dekat dengan si Tegar, pacaran mungkin mereka. Tidak masalah juga, karena keduanya sama-sama jomblo. Nah, setelah mereka ini menyelesaikan ngopi, ngobrol di warung, karena sudah simaksi juga, Yudi pun memberi instruksi. Ayo teman-teman, kita langsung berangkat saja, biar tidak terlalu siang kita masuk ke jalur pendakian. Teman-teman ini setuju. Sekali lagi dicek perlengkapan, logistik. Setelah semuanya lengkap, jalanlah mereka. Jadi pendakian di hari mereka berlima ini mendaki cukup sepi. Jadi cuma ada terlihat di parkiran ini beberapa motor dari para pendaki. Dan Yudi juga sempat tanya ke pos perizinan, yang mendaki ini memang sedikit. Dan Yudi memberitahukan hal tersebut kepada Devi. Agak sepi, Dev. Tidak masalah. Dulu kita ke Semeru juga pas itu sepi, karena harinya memang bukan hari mendaki dan bulan-bulan sepi untuk mendaki menurut Devi. Mereka jalan. Nah, Yudi ini berjalan paling depan sebagai navigator. Di belakangnya ini disusul teman-temannya, dan yang paling belakang ini Dodi. Jalan mereka. Mereka ini berjalan untuk menuju ke Candi Ketek. Karena Candi Ketek ini adalah masih masuk dalam satu destinasi wisata yang ada di Candi Ceto. Jadi memang kalau kita naik ke Gunung Lawu via Candi Ceto, ini kita menikmati betul pasti pemandangan yang ada di sana. Karena benar-benar indah. Mereka jalan dari base camp, kira-kira 500 meter, sampailah mereka di Candi Ketek. Di sana mereka sempat berfoto-foto, mereka berhenti di sana dan menikmati satu bangunan candi seperti punden yang berundak ini. Lebih mirip candi ini seperti yang ada di Candi Sopuh. Jadi seperti bangunan-bangunan Aztec ya, peninggalan suku Maya. Banyak sekali yang memang mengatakan, para pendaki ataupun orang-orang yang menuju ke sana, sekedar untuk informasi rencang-rencang, kalau candi di Candi Ketek ini justru mirip seperti candi-candi suku Maya, Aztec gitu. Bukan seperti candi zaman-zaman kerajaan masa lampau. Terlepas dari itu semua, entah benar atau tidaknya, wallahu alam. Karena itu peninggalan-peninggalan masa lampau. Kembali ke cerita, mereka ngobrol-ngobrol, yang cowok-cowok ini rokok. Setelah kira-kira 10 menit mereka di sana, Yudi menginstruksikan, ayo teman-teman kita jalan lagi, menuju ke pos 1. Jalan mereka. Nah, pendakian mereka ini, mereka nikmati betul. Apalagi Rima. Rima ini nampak benar-benar sangat gembira pada waktu itu, karena itu adalah pendakian pertamanya. Jadi Rima ini cerewet gitu loh, agak cerewet. Dia ini bilang, ternyata mendaki gunung asik ya. Capek sih awalnya, tadi awal-awal jalan, tapi kalau udah keluar keringet ternyata enak, kata Rima. Nah, si Devi ini pun tersenyum saja mendapati satu sahabatnya ini kegirangan gitu. Jadi mereka betul-betul menikmati pendakian mereka. Mereka melewati ladang warga, menikmati sejuknya udara pegunungan, angin yang bertiup sepoi-sepoi. Jadi enak sekali pendakian mereka. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 namanya Mbah Branti. Sampai di Mbah Branti, Yudi menginstruksikan untuk istirahat, karena ada satu dari mereka yang baru pertama naik gunung, yaitu si Rima. Jadi biar mengatur nafas, biar minum dulu air mineral, jadi biar tidak kapok naik gunung. Menurut Yudi ini bilang sama si Devi. Mereka berhenti di pos 1. Ada satu bangunan shelter. Di situ mereka duduk-duduk, mereka minum, agak ngobrol. Tidak begitu lama, tapi mereka di sana sekitar 5 menit lah. Yudi menginstruksikan. Dan Yudi ini bilang sama Rima, gimana Rim? Masih kuat untuk naik? Masih lanjut. Ayo lanjutin naik, jawab si Rima. Oh ya wes kalau gitu, ayo naik. Jalan lagi mereka dengan formasi yang masih sama. Yudi berada di depan, paling belakang ini Dodi. Jalan mereka untuk menuju ke pos 2. Vegetasinya masih agak terbuka, belum merapat gitu. Jadi pohon-pohon ini masih renggang. Jalan mereka, dan pendakian ini memang sepi, tapi cerah pada hari itu. Langit juga benar-benar padang, cerah sekali, tidak menunjukkan tanda-tanda akan hujan. Mereka jalan. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 di Brakseng.
Nah, di Brakseng ini mereka kembali istirahat. Pokoknya setiap pos dalam pendakian Devi dan teman-teman ini selalu beristirahat di tiap posnya. Karena Yudi memang sudah berencana jalan ini santai, tidak usah cepat-cepat, karena ada satu teman juga yang baru mendaki, si Rima. Teman-teman ini pun setuju gitu loh. Mereka juga memaklumi itu, berhenti mereka di pos 2. Nah, ketika mereka di pos 2, dimulailah ini pemandangan yang agak membuat risih Devi dan teman-teman. Devi ini menuturkan kepada kami, ketika mereka sedang istirahat di pos 2 di Brakseng, kan ada satu pohon yang besar. Di situ duduklah si Tegar sama si Rima. Berdua mereka ngobrol ini udah pepet-pepetan. Nah, Tegar ini memang bisa dikatakan genit, dan Rima ini menanggapi hal itu karena kondisinya terlihat betul kalau Rima ini suka dengan si Tegar. Mereka ini mepet duduknya, ngobrol, dan sesekali nampak Devi ini melihat Tegar ini mencium pipinya Rima. Jadi seperti itulah hal-hal yang membuat agak kurang pas kalau kita lihat ini di dunia pendakian. Jadi membuat risih teman-teman yang lain, tapi mereka ini cuma diem aja. Dasar orang yang lagi jatuh cinta. Kalau dibilangin, walaupun salah, ya itu jadinya tetap benar. Yudi ini sempat bilang juga sama Devi, "Yo ta Dev, yo tah, misalnya kok ngono, wis jarno wae. Yang penting gak luwes koiku. Ya sudah, biarkan saja, yang penting tidak lebih dari itu," kata Devi. Karena yang namanya orang jatuh cinta, ini dunia serasa milik berdua lah, gitulah Yud. Kamu kayak gak pernah pacaran aja. Ya sudah, biarkan saja, yang penting gak macam-macam yang lain lah. Nah, mereka beristirahat di pos 2. Setelahnya Yudi menginstruksikan, "Ayo kita jalan. Daripada nanti lebih kesiangan, kita susah nanti sampai di Gupaan Menjangan." Karena memang satu rombongan ini berencana untuk mendirikan tenda di Gupaan Menjangan setelah dari Bulak Peperangan ini. Jalan mereka dari pos 2, tidak ada kendala apapun sampai mereka ini di pos 3. Nah, setelah dari pos 3 mereka melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Disinilah Devi ini mulai agak mengalami satu kejadian yang membuat Devi ini merinding. Devi ini jalan, di belakangnya si Tegar sama si Rima. Nah, ketika Devi ini berjalan, tiba-tiba angin ini berhembus. Devi ini merasakan ada satu hembusan angin yang menerpa tengkuknya. Devi ini kerasa betul, angin kok kerasa berbeda, seperti menyentuh tengkuknya. Nah, waktu itu Devi kan merasa sambil megangin kerilnya, Devi ini jalan. Setelahnya Devi ini mendengar seperti ada yang membisikkan sesuatu ke telinganya. Dan jelas itu adalah suara seorang perempuan tua, bisa dikatakan nenek-nenek, berucap, "Medun, medun wae. Turun saja, turun nak, turun." Devi ini jelas mendengar itu. Apa ya? Coba sambil jalan ini didengarkan lagi sama Devi, kok enggak kedengeran. Tapi Devi ini ingat betul, kata-katanya adalah medun, medun. Turun nak, turun. Nah, Devi ini berusaha untuk berpikir positif. Dia menggelengkan kepalanya seperti orang yang, ini enggak benar, ini enggak benar. Yang tak dengar enggak benar, enggak ada suara apapun. Mereka masih melanjutkan perjalanan dan Devi ini diam, tidak membicarakan hal yang lain terhadap teman-temannya. Jadi mereka ini perjalanan diam karena sudah mulai terkuras tenaga mereka. Nah, memang kalau dari Candi Ceto ini jalurnya menuju ke dari 3 untuk ke 4, ini bisa dikatakan trek yang benar-benar sadis, menguras tenaga, melonjak terus seperti tidak ada habisnya. Maka dari itu perjalanan mereka benar-benar diam, seperti menghemat energi. Karena Yudi juga sempat menginstruksikan, "Teman-teman, kita jangan buang-buang energi ya. Kita jalan dengan irama tetap yang santai, pelan saja, nanti juga kita sampai. Jangan banyak bicara, agar kita energinya tidak terkuras. Karena ini treknya akan nanjak, akan membuat tenaga kita terkuras." Teman-teman ini setuju. Jadi mereka diam-diaman jalan menuju ke pos 4. Nah, sampai mereka di pos 4, mereka benar-benar capek, agak lama mereka beristirahat di situ. Di situ mereka sempat beli semangka, beli apa, karena ada satu warung. Mereka juga minum, yang cowok-cowok merokok. Nah, agak lama, 15 menit setelah
mereka menikmati istirahat, Yudi bilang lagi, ayo kita lanjut jalan lagi. Ini dekat kok udah, kita sampai Bulak Peperangan, nanti kita sampai di Gubaan Menjangan. Teman-teman setuju. Mulailah mereka melanjutkan perjalanan dari pos 4. Kondisinya kabut ini tebal rencang-rencang pada hari itu. Jadi jarak pandang ini cukup terbatas. Mereka jalan terus menikmati perjalanan mereka yang dipenuhi dengan kabut pada waktu itu. Dan langit ini yang tadi awal-awal pendakian ini cerah, ini mendadak menjadi agak gelap seperti mendung. Karena kabutnya juga sangat tebal, vegetasinya sudah sangat rapat. Jalan mereka sampai di Gubaan Menjangan pada akhirnya. Mereka ini pada sekitaran jam 5 sore. Jam 5 sore mereka sampai di Gubaan Menjangan. Mereka melihat di situ tidak ada satupun tenda. Dalam artian tidak ada pendaki lain yang mendirikan tenda di situ selain dari rombongan Devi dan teman-teman. Yudi kembali menginstruksikan teman-teman langsung mendirikan tenda ya. Kalau tenda sudah berdiri, kita beristirahat sejenak, setelahnya kita persiapkan untuk masak. Peralatan masak, logistik kita keluarkan. Teman-teman setuju? Mulailah mereka mendirikan tenda. Mereka satu rombongan mendirikan 2 tenda. Satu tenda untuk dihuni Devi dan Rima, satu tenda untuk dihuni yang cowok-cowok, Yudi, Dodi, dan Tegar. Mereka mendirikan 2 tenda. Setelah tenda ini berdiri, mulailah mereka ini mengeluarkan perlengkapan logistik mereka dan alat-alat memasak. Mereka mulai masak, terutama yang cewek-cewek ini. Mereka masak yang sederhana-sederhana saja, seperti orek tempe, telur dadar, dan nasi. Jadi sambelnya adalah sambal kecap yang dipakein irisan cabai. Mereka menikmati betul lokasi dari Gubak Menjangan pada waktu itu. Karena memang paling ideal rencang-rencang untuk yang teman-teman ataupun rencang-rencang belum pernah mendaki ke Lawu via Ceto, paling ideal adalah Bulak Peperangan dan Gubaan Menjangan untuk mendirikan tenda. Kalau aku pribadi sukanya di Bulak Peperangan karena benar-benar indah sekali. Ada bukit Punggungan ini, hijau sekali, ada sabana rumput. Walaupun itu terkenal angker, terkenal mitosnya dulu ada perang di situ dan lain sebagainya, tapi memang itulah lokasi yang paling aku suka dari Lawu via Ceto ini, Bulak Peperangan. Kalau Gubaan Menjangan juga bagus, ada beberapa pohon pinus, ini yang besar, indah juga, dan ideal untuk mendirikan tenda. Nah, satu rombongan Devi memilih di Gubaan Menjangan karena memang menurut Yudi dan teman-teman lain ini, Devi juga Gubaan Menjangan ini lebih ideal dari Bulak Peperangan. Nah, alat masak dikeluarkan, logistik mereka keluarkan, mereka mulai masak tadi kan, orek tempe, telur dadar, nasi, sambal kecap. Mereka juga merebus air untuk membuat teh hangat dan kopi. Devi juga membawa coklat. Nah, waktu itu mereka ini makan dengan sangat sedap. Jadi seharian penuh ini mereka jalan itu kan benar-benar menguras energi. Mereka makan ini enak sekali, nikmat sekali. Sembari mereka ini ngobrol, bercanda di situ. Setelah makan, yang cowok-cowok ini ngerokok, mulai merebus air lagi untuk merebus telur. Jadi ada kebiasaan dari satu rombongannya Devi, Yudi dan teman-teman ini, ketika naik gunung, mereka ini pasti merebus telur untuk bekal mereka summit di puncak. Jadi sarapannya nanti di puncak ini telur rebus yang bulat itu. Ada satu kebiasaan dari mereka, dan nanti di sana diberiin seperti bubuk cabai ataupun garam sedikit gitu, di atas gunung. Itu udah menjadi kebiasaan mereka. Jadi menjadi trademark ataupun ciri khas dari rombongan mereka. Nah, sembari menunggu telur ini matang yang direbus, mereka ini kan ngopi, nyoklat, ngeteh, ngobrol, menikmati Gubaan Menjangan pada malam itu. Suasananya benar-benar dingin, mereka memakai jaket, menghangatkan badan ini dengan jaket, dan obrolan-obrolan ringan mereka. Nah, pada waktu itu Devi sempat melihat Tegar dan Rima ini duduk. Sudah seperti pemandangan-pemandangan sebelumnya. Mereka ini pepet-pepetan, mereka ini berangkulan. Nah, Devi ini agak risih dan posisinya ini tidak begitu jauh dari mereka berdua. Devi ini sempat mendengar seperti mereka ini bisik-bisik gitu. Entah pada waktu itu bisik-bisikan apa. Tapi Devi ini agak curiga, ini
kok ngapain bisik-bisik gitu loh. Jadi bukan berarti Devi ini kepo ya, rencang-rencang, tapi Devi ini merasakan betul ada feel yang agak tidak enak pada waktu itu. Karena Devi juga sudah mengalami kejadian di mana dia seperti disuruh untuk turun oleh suara sosok tua gitu. Nah, waktu itu Devi berusaha menepis anggapan negatifnya itu kepada kedua temannya. Sudahlah, aku berpikir positif saja, tidak tak pikir. Karena memang mereka lagi-lagi sedang jatuh cinta. Di situ mereka ngobrol, ngopi. Telur ini mateng, ditiriskan kan agar tidak panas. Nantinya itu telur akan ditaruh di seperti Tupperware. Nah, di situ Yudi ini bilang, teman-teman, nanti kita summit jam berapa enaknya? Ini aku minta saran dari teman-teman semua. Nah, yang sudah berpengalaman selain dari Rima ini memberikan saran, kita summit ya subuh hari saja, atau kalau enggak 5:30 lah, enggak usah terlalu awal juga, karena udah enggak terlalu jauh. Akhirnya Yudi pun mengambil keputusan, ya sudah, kita nanti jalan sekitaran 5:30 ya. Setelah kita sarapan, kita bangun di subuh hari, kita bikin sarapan, makan, lalu kita baru jalan. Nah, teman-teman ini semuanya setuju. Mulailah Yudi ini memberi instruksi, ayo kita semuanya istirahat, kita hemat tenaga, kita hemat energi, agar besok kita ini tidak kelelahan, tidak kecapean. Teman-teman semuanya setuju. Masuklah mereka ke dalam tenda. Yang cowok-cowok masuk ke tenda cowok, yang cewek masuk ke tenda cewek. Nah, ketika mereka berada di dalam tenda, ini kami ceritakan dari sisi tendanya Devi. Devi dan Rima ini langsung tertidur. Awalnya yang tidur Rima. Ketika sudah masuk ke sleeping bag, mereka ngobrol dan tidak begitu lama Rima ini nampak tidur. Nah, akhirnya Devi pun memutuskan untuk ya sudah, aku tak tidur karena Rima juga udah tidur, aku juga udah ngantuk. Devi ini tidur. Nah, setelah Devi ini tidur, singkat cerita, pada sekitaran jam 12:30 dini hari, Devi ini terbangun. Entah kenapa Devi ini bisa terbangun. Devi juga tidak tahu alasannya pada waktu itu. Ada sesuatu yang mendorong Devi untuk bangun dari tidurnya. Devi ini bangun. Dia ini kaget. Rima tidak berada di dalam tenda. Loh, Rima kemana ya? Apa dia pipis? Tapi kok tidak ngajak aku? Kondisinya Rima ini kan baru sekali ini naik gunung. Apa dia berani pipis sendiri? Kok nggak ngajak aku? Apa aku dibangunin tidak bangun ya? Devi ini berusaha berpikir positif mengenai satu temannya. Nah, karena sudah kepalang tanggung, Devi ini bangun. Aku juga tak pipis lah, sekalian nyariin si Rima, barangkali dia masih pipis. Walaupun Devi ini tidak begitu kebelet pipis, tapi karena sudah kepalang tanggung saja, ya sudah, tak keluarin aja lah pipis aku. Buka tenda Devi. Dia keluar. Devi ini kaget mendengar ada suara desahan. Ya seperti itulah suara desahan. Nah, Devi ini memandang sekeliling. Dia ini pakai headlamp. Curiga Devi ini, suara desahan. Jadi orang yang sedang bersetubuh. Devi kaget. Karena di belakang tenda dari Devi ternyata agak jauh ada satu pohon yang besar. Pohon pinus itu besar. Nah, di sisinya Devi ini melihat Rima dan Tegar ini sedang melakukan hubungan badan. Kalau bahasa gaulnya sekarang wig-wig, enak-enak. Ini melakukan hal tersebut di sisi pohon besar, beralaskan matras, dan tidak ada sehelai benang pun di tubuh mereka. Jadi Devi ini melihat si Rima dan Tegar ini telanjang bulat dan masih seperti itu. Devi ini langsung memalingkan mukanya. Dia mematikan headlampnya. Dia mengurungkan niatnya untuk pipis, karena dia juga tidak terlalu belat pipis. Masuk Devi ini ke dalam tenda. Di tenda dia duduk. Astagfirullahaladzim, ini yang tak lihat barusan apa? Ternyata benar feelingku. Devi ini membatin seperti itu. Feelingku benar. Si Tegar sama Rima ini ada yang tidak beres. Dari awal pendakian kok seperti dempel-dempel terus. Dan Devi ini jadi keinget, oh, si Tegar beli kondom mungkin untuk hal ini sudah direncanakan jauh hari.
oh enggak benar berarti si Tegar ini. Devi ini cuma bisa merenung, dia agak sedih sekali mendapati kelakuan dari temannya Rima ini. Kok dia enggak nyangka, kok bejat ya Rima ini, di gunung lagi melakukan hal zina. Devi ini diem. Sempat Devi ini meneteskan air mata. Dia agak gelo, nyesel kok temannya seperti itu. Akhirnya Devi pun memutuskan, ya sudahlah, aku tak tidur aja, nggak mau mikirin mereka, terserah mereka aja, toh mereka udah besar-besar, udah dewasa, sebenarnya harus tahu lah mana yang baik dan mana yang buruk. Udahlah, aku mau tidur aja. Akhirnya mengurungkan niatnya Devi ini untuk pipis. Dia kembali menutup sleeping bagnya, dia tidur. Dan Devi ini pun bisa tidur. Singkat cerita, di keesokan harinya pada sekitaran jam 5, Devi ini terbangun mendengar suara dari Yudi yang membangunkan mereka semua dengan agak berteriak. Dia melihat Rima ini sudah bangun tapi masih terbaring. Devi ini memandang ke Rima. Nah, Rima ini menyapa Devi, udah bangun Dev? Udah. Akhirnya Devi ini agak malas gitu menjawabnya, karena baru melihat kelakuan temannya seperti itu, ya maklum ya, rencang-rencang. Akhirnya Devi bangun, keluar. Ternyata Yudi ini sudah ada di depan tenda, sudah mempersiapkan alat-alat masak yang semalam mereka pakai. Yudi dan Dodi ini sudah bikin mie instan, dibantu oleh Tegar juga. Udah bangun Dev? Ini Dev, sarapan dulu, ayo kita makan mie instan aja, nanti telurnya, rebusnya kita bawa seperti kebiasaan kita buat di puncak aja. Oh iya, sahabat Devi. Akhirnya setelah mie ini matang, mereka semuanya sarapan. Mereka sarapan, menikmati sarapan mereka. Setelahnya Yudi menginstruksikan, kita bawa yang penting-penting aja ya. Tenda yang berat-berat, keril besar, kita tinggal di sini di Kupak Menjangan. Nanti kita jalan, tidak begitu jauh kok. Terutama memberi instruksi kepada Rima yang baru pertama naik gunung. Tidak begitu jauh juga Rim ke puncak. Insya Allah kita cepat sampai ke puncak. Nanti setelah dari puncak kita turun dulu untuk mampir ke warungnya Mbok Yem. Kita sarapan nasi di sana sebelum kita sampai sini lagi dan langsung turun ke base camp. Jadi Yudi ini menuturkan kepada Rima, karena dia baru naik gunung dan terutama ke Lawu ini. Kalau ke Lawu ya Rim, kalau enggak ke warungnya Mbok Yem, merasakan nasi pecel, telur ceplok dan teh hangatnya, ini serasa kurang afdol. Oh masa toh? Iya, benar-benar ke Gunung Lawu ini wajib lah. Hukumnya ini kita mampir ke warungnya Mbok Yem. Walaupun Mbok Yem ini terkenal judes, tapi Mbok Yem ini baik hati sebenarnya. Nah, setelah diberikan informasi tersebut, Rima ini pun mengajak Devi untuk bersiap-siap. Nah, ketika diajak, Devi ini masih diem aja. Jadi ada rasa penyesalan. Dia kok satu sahabatnya seperti itu, dan dia agak nyesel ngajak Rima ke gunung kalau akhirnya dia melihat hal yang tidak senonoh. Devi ini masih diem. Akhirnya Rima ini tanya sama Devi ketika lagi siap-siap mempersiapkan depak, air gitu. Dev, kamu kok diem sama aku, kenapa? Gak apa-apa sih. Nah emang kenapa? Agak jutek Devi ini menuturkan kepada kamu. Loh, kamu kok jutek sama aku? Tanya Rima. Gak ada apa-apa kok, biasa aja, aku kecapean aja. Udahlah, ayo siap-siap, kita langsung muncak, nanti setelahnya kita pulang. Jadi ada rasa ogah-ogahan sudah Devi ini untuk melanjutkan perjalanan, karena ada yang ganjel di hatinya satu kejadian itu. Setelah semuanya ini siap, jalanlah mereka untuk menuju ke puncak di pagi hari pada sekitaran jam 6 kurang 10 menit. Dipimpin leadernya, navigator si Yudi tetap. Nah, ketika jalan, posisinya si Devi ini nomor 2 dari belakang. Yang paling belakang ini Dodi. Jadi Devi ini bisa melihat keadaannya Rima yang ada di depannya dan si Tegar. Ketika mereka jalan menuju puncak, Devi melihat Rima ini seringkali memegangi, mohon maaf, kemaluannya, seperti merintih sesekali. Nah, Devi ini sebenarnya kan sudah tahu kalau Rima melakukan hal seperti itu, tapi kok seperti itu. Oh, berarti mungkin, mohon maaf rencang-rencang, menurut penuturan Mbak Devi ini, berarti keperawanan dari si Rima ini jebol ketika sama Tegar ini. Jadi seperti itu. Mereka tetap melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya sekitaran jam 9 pagi mereka ini pun tiba di puncak Hargodumilah, puncak tertinggi dari Gunung Lawu.
Sampai di puncak ternyata ada beberapa pendaki. Mereka sempat berfoto-foto, menikmati pemandangan puncak yang benar-benar indah. Pada hari itu cerah sekali, gumpalan awan mereka ini nikmati, udara segar mereka nikmati. Rima ketika di puncak, harusnya Rima ini menikmati puncak, tapi Rima ini nampak murung di puncak. Dia duduk sering berdua sama Tegar, dan mereka ini seperti sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Nah, Yudi ini agak curiga dan bertanya dengan Devi, "Dev, itu Tegar sama Rima kenapa ya? Kok kayak berantem?" "Aku tidak tahu." Devi ini masih diem aja, tidak mau menceritakan apa yang dia lihat, karena menurutnya ini masih di pendakian. Mendingan nantilah kalau sudah di bawah, sudah pulang ke Jogja. Diem aja. Dan ternyata Yudi ini bilang sama Rima, sempat tanya gitu sama Rima, dan itu dituturkan ke Devi. "Dev, aku ini sempat tadi tak tanya ketika kita belum sampai puncak kan, kita sempat istirahat 1 kali. Rima ini tak tanya karena aku melihat Rima kok seringkali merintih di belakangku, terus memegangi alat kelaminnya." Devi ini diem. Duh, Yudi tahu ini. "Kamu tahu enggak, Dev, kenapa?" "Enggak tahu." Devi masih menjawab seperti itu. "Mungkin ya mens, mungkin dapat atau apa, aku enggak tahu." "Oh iya ya, bisa juga." "Iyalah." Nah, mungkin seperti itu karena dia juga akhirnya murung. Devi ini berusaha menutupi satu sahabatnya itu, kelakuan satu sahabatnya. Jadi orang yang men itu kan tidak stabil. Mungkin ya dia men, makanya dia sering kesakitan kayak gitu, megang anunya itu. Terus ini mukanya agak seperti berantem sama Tegar ya, mungkin karena dia men, hormonnya kan tidak stabil. Devi ini menjawab tapi dengan nada jutek. "Oh iya ya, ya sudah." Setelahnya mereka ini kembali menikmati pemandangan, mereka menikmati telur rebus yang mereka bawa. Mereka juga ngopi di sana, bawa termos atau termos ini yang sudah diisi air panas. Mereka ngopi di situ, ngobrol-ngobrol. Tegar dan Rima ini memang berdua terus di puncak. Nah, setelah mereka menikmati keindahan dari puncak, Yudi pun menginstruksikan, "Ayo teman-teman, kita turun ya. Sudah kan di puncaknya udah puas?" Teman-teman semua menjawab, "Ya sudah, cukup." Karena mereka juga sudah foto-foto, sudah menikmati pemandangan. Mereka jalan dari puncak, turun. Nah, mereka turun, ini tidak ada kendala apapun. Tapi sesekali Devi ini melihat Rima. Rima ini masih sering kali merintih, aduh, megangin alat kelaminnya. Jalan mereka, tapi tidak ada kendala yang apa gitu, tidak ada. Hal-hal mistis tidak ada. Sampailah mereka di warungnya Mbok Yem. Sampai di warungnya Mbok Yem ada beberapa pendaki yang juga sudah sampai di sana, dan ternyata ada pula tenda di sana yang ngecamp di sekitaran Hargodalem gitu. Di situ mereka makan, pesen nasi pecel, pakai telur ceplok, mereka juga pesen teh panas, menikmati betul nasi pecel dari Mbok Yem ini. Di situ Yudi juga bilang sama Rima, "Ya toh Rim, enak kan nasi pecelnya Mbok Yem?" Nah, Rima ini mengangguk tapi wajahnya ini agak murung. Yudi ini sempat bertanya, "Kamu kenapa, Rim? Kamu dapat apa gimana? Dari kita muncak tak liatin kok kamu sering kali ngerente kayak kesakitan. Ada apa? Kamu dapat?" Rima ini diam aja, tidak menjawab. "Ya sudah, kalau nanti turun kamu tidak kuat atau apa, kamu bilang ya sama aku." Rima ini mengangguk. Dan Yudi juga sempat berpesan kepada Tegar, seperti agak ngeledek gitulah, "Gar, iku lo kekasih hatimu, kalau nanti turun dijagain, itu kayaknya kok dapat lagi dapat." Tegar ini tersenyum tipis saja. Nah, setelah menikmati di warungnya Mbok Yem nasi pecel, mereka pun memutuskan untuk turun. "Ayo teman-teman turun," kata Yudi. "Nanti kita biar ndak terlalu malam lah sampai di base camp." Mereka jalan dari Mbok Yem untuk menuju ke Gupaan Menjangan, tenda mereka berada. Jalan mereka. Nah, belum sampai di Gupak Menjangan, benar saja Rima ini seperti terduduk, merintih kesakitan, alat kelaminnya. Aduh. Akhirnya Yudi di situ mendapati kejadian seperti itu langsung mengambil keputusan sebagai leader. Sudah, ini Rima sepertinya terkendala dengan kondisi fisiknya. "Gar, gimana Gar? Kalau kamu gendong Rima sampai di Gupakan Menjangan, nanti kita istirahat dan setelahnya kita langsung turun. Nanti gampang gantian lah kalau kamu tidak kuat gendongnya."
Nah Tegar pun setuju, ya sudah tak gendong aku. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju Gupak Menjangan, Rima akhirnya digendong sama Tegar. Dengan susah payah, benar-benar susah payah, sampailah mereka di Gupak Menjangan. Sampai di Gupak Menjangan mereka pun beristirahat. Kondisinya sudah hampir masuk ke sore, sudah bisa dikatakan sore malah. Nah mereka istirahat karena satu kondisi, Rima ini agak tidak bagus kondisi fisiknya. Yudi ini tahu betul, ini fisiknya tidak bagus Rima. Tapi Yudi, Dodi, ini belum tahu kalau Tegar dan Rima ini melakukan hal seperti itu. Yang tahu cuma Devi, dan Devi masih diam. Nah ketika mereka ada di Gupak Menjangan, ada satu kejadian mistis yang Devi ini sempat alami lagi. Jadi awalnya mereka semua ini mendengar ada suara gemuruh angin yang menuju ke lokasi tenda mereka. Ini yang kencang. Nah, ketika hembusan angin ini menerpa dari tenda mereka dan mereka semua yang berada di depan tenda, terdengar seperti ada suara perempuan ini yang tertawa. Nah, di situ Devi ini diam, dia ini memandang ke arah Yudi. Nah, di situ Yudi ini memandang semua temannya satu persatu. Ini wajahnya nampak tegang. Perempuan ini tertawa, diikuti hembusan gemuruh suara angin. Yudi pun akhirnya menenangkan teman-teman semua. Jangan salah menafsirkan, jangan salah mengartikan, itu cuma suara angin, bukan suara apa-apa. Itu mungkin suara pendaki yang ada di bawah, terbawa oleh angin, akhirnya seperti ini, jadinya seperti suara perempuan tertawa. Udah, kalian tidak usah mikir yang macam-macam. Nah Dodi ini yang menjawab di situ. Wah yang bener Yud, ini kayak suara perempuan kok barusan, kayak ketawa ngecek gitu loh. Udah Dot, kamu gak percaya aku sih. Udah gak ada apa-apa. Udahlah ayo, gimana Rima masih kuat gak? Kita jalan nanti. Kalau gak kuat biar digendong Dodi, gantian. Nah di situ Tegar ini bilang udah yang gendong aku. Oh ya sudah, beneran masih kuat Gar? Masih kuat. Akhirnya mereka berkemas-kemas. Nah ketika mereka berkemas-kemas tenda dan peralatan semuanya yang akan mereka bawa turun, Yudi ini bilang sama Tegar dan Rima, udah kalian duduk aja, karena kalian akan melanjutkan perjalanan ini cukup berat nanti. Udah, yang beres-beres kami. Akhirnya Yudi, Dodi, dan Devi ini pun beres-beres. Mereka beres-beres, setelah semuanya selesai, langsunglah mereka ini berlima jalan untuk menuju ke bawah. Nah, mereka ini jalan. Tidak ada kendala apapun. Waktu sudah memasuki sore. Langit ini nampak agak mendung, kabutnya ini turun dengan tipis. Vegetasi ini masih rapat, pohonnya ini masih besar-besar. Nah, pada waktu itu, si Tegar dan Rima ini jalan yang paling belakang. Karena memang kondisinya Tegar ini gendong Rima, jadi paling belakang. Dan sesekali Yudi ini pun bertanya dari depan, gimana Gar? Tegar ini hanya menjawab, oke, aman. Mereka masih lanjut jalan. Nah, sampailah mereka ini di pos 3. Tidak ada kendala apapun. Sesampainya di pos 3, mereka ini beristirahat cukup lama. Kondisinya sudah maghrib. Karena kondisinya maghrib, Yudi juga bilang sama teman-teman, ini udah suruh kita duduk dulu di sini sambil menunggu maghrib ini habis, barulah kita lanjut jalan. Udah pelan-pelan aja, karena ini kita udah menuju ke turun. Santai, toh kita sampai. Teman-teman ini setuju. Istirahatlah mereka di situ. Nah ketika berada di pos 3, mereka ini istirahat. Waktu itu maghrib. Devi ini kembali mengalami satu kejadian yang janggal. Devi melihat si Tegar dan Rima ini kan duduk di shelter. Dilihat sama Devi. Mereka berdua ini seperti sorot matanya memandang ke arah kiri kanan, seperti tidak tenang. Nah Devi ini akhirnya kan bilang sama Yudi, Yud, itu mereka berdua kamu lihat gak? Si Rima sama si Tegar kok sepertinya ketakutan. Coba ditanya, aku mau tanya gak enak sama mereka. Akhirnya Yudi ini jalan. Tidak begitu lama Yudi ini balik bilang sama Devi, gak ada apa-apa kok, kata si Tegar. Mereka cuma ngeliatin ke sekeliling aja. Oh ya sudah kalau gitu. Nah akhirnya mereka melanjutkan istirahatnya di situ. Devi ini masih memandang ke arahnya Tegar dan Rima. Dan tidak begitu lama, sorot mata Devi ini menangkap
ada seperti awalnya ini asap. Asap ini berwarna hitam pekat. Dan seperti ada kerlip-kerlip merahnya. Lokasinya ini di belakangnya si Tegar dan Rima, tidak jauh dari mereka. Nah, kepulan asap ini mendekat, terus mendekat ke arahnya Rima dan Tegar. Nah, disitulah Devi ini mulai seperti mau beranjak, mulai seperti mau memperingatkan Tegar dan Rima bahwasanya ada sesuatu yang mendekat. Devi ini kan tegang, mau beranjak ini dari duduknya. Tiba-tiba Tegar dan Rima ini berlari ke arah si Dodi, Yudi, dan Devi sambil berteriak. Tegar ini bilang sama Yudi, Yud, ayo Yud, cepet Yud, turun, aku takut Yud, aku takut. Loh, kamu kenapa? Aku takut, udah turun aja, turun. Loh, terus ini Rima gimana nanti? Udah, tetap tak gendong aku. Ayo kita turun. Akhirnya Yudi pun mendapati satu temannya seperti itu. Yudi pun ya sudah yang tenang, jangan panik, kita turun. Yudi sudah menangkap ada sesuatu yang tidak beres dengan Tegar dan Rima. Nah, jalanlah mereka untuk menuju ke pos 2. Mereka jalan, jaraknya ini agak terpisah airnya, karena si Rima ini kan berat digendong sama si Tegar. Di belakang ini agak jauh. Mereka berdua ini agak terpisah. Yang sampai di pos 2 di Brakseng ini adalah si Yudi, Dodi, dan Devi. Si Tegar dan Rima ini agak ketinggalan. Setelah ditunggu selama 10 menit, akhirnya mereka ini datang. Mereka datang ini dengan tergopoh, dan wajahnya ini agak pucat mereka. Nah, di situ mereka ini berhenti minum air mineral sisa dari yang mereka bawa, Tegar dan Rima ini. Dan setelahnya bilang sama Yudi, Yud, ayo Yud, kita turun Yud, aku takut. Akhirnya Yudi ini kan sudah menangkap satu yang tidak beres sama Tegar dan Rima. Ditanya di situ, ini mumpung kita udah di pos 2, kamu sebenarnya kenapa Gar, Rim? Kok wajah kalian pucat dan ketakutan? Mereka ini nunduk aja. Kalian kenapa? Baru di situ cerita. Tadi kami di pos 3 ini ada yang menghampiri nenek-nenek. Pokoknya mengancam kami agar kami ini pulang. Kalau kami tidak pulang, kami akan mati di sini. Loh, kok bisa seperti itu? Masih diem si Tegar sama Rima ini sambil menunduk. Nah, mendapati gelagat seperti itu, Yudi ini udah curiga. Ini pasti ada yang mereka lakukan ini. Akhirnya teman-teman semua dikumpulkan. Disitulah Devi ini mulai cerita. Udah jujur aja kalian berdua, kalian melakukan apa? Dijawablah oleh si Tegar, ya Yud, Dev, Dot, mohon maaf, kami berhubungan badan di gunung, di Gubak Menjangan waktu kita ngecamp. Astagfirullahaladzim, kaget Yudi. Kowe iki piye? Kowe iki kan wis biasa munggah gunung, Gar. Kowe ngerti lah. Ono pantangan-pantangan sing tertulis, ono juga sing ora tertulis, mung lisan. Neng kowe ngerti juga, nek hal-hal iku mau langgar kan bisa dadi wong dhewe iki tamu ning gunung, ana sesuatu sing mengkone berdampak karo rombongane dhewe. Jadi kira-kira artinya Yudi ini memberitahu Tegar, kamu kan sudah sering kali naik gunung. Ada hal-hal yang menjadi pantangan, itu secara tertulis ataupun secara lisan, di mana hal-hal tersebut kalau dilanggar ini bisa menimbulkan dampak yang buruk atau kurang baik terhadap rombongan dari pendakian mereka. Lah kamu kok melakukan seperti itu, Gar? Kamu ini gimana? Ya wis ngene wae, daripada aku nyalahin kamu, nyalahin Rima karena sudah kejadian. Ya wis, ayo kita turun, kita ke base camp, kita bahas di bawah lebih lanjut, dan semoga kita tidak ada masalah ketika turun ini. Yudi ini agak jengkel dengan satu temannya. Wes, kalian berdua jalan di depan, kami bertiga di belakang, kata Yudi. Nurut Tegar sama Rima ini. Masih digendong, dan Rima ini terlihat, Yudi, Dodi, dan Devi ini melihat Rima ini masih seringkali memegangi kelaminnya, alat kelaminnya. Mereka jalan sampai pada akhirnya mereka tiba di Candi Ketek, udah di bawah kan. Jalan lagi 500 meter sampailah mereka di base camp. Tidak ada kendala apapun, alhamdulillah, sampai di base camp sudah. Mereka pun beristirahat sampai di base camp ini pada malam hari, sekitaran jam 9 malam.
Yudi ini laporan ke pos perizinan, ke pos Simaksi bahwasanya mereka sudah turun, alhamdulillah dengan selamat. Mengucapkan terima kasih Yudi ini kepada penjaga base camp. Yudi pun meminta izin, Mas kami tak istirahat sebentar ya Mas di base camp. Tidak tahu ini teman-teman pingin tidur di sini atau langsung pulang. Oh tidak masalah Mas, silahkan monggo. Yudi pun di situ kumpul dengan teman-temannya. Mereka ini nampak diem-dieman karena sudah tahu semua apa yang dilakukan si Tegar dan Rima ini. Yudi pun mengambil keputusan. Begini teman-teman, kondisinya udah tidak baik, udah tidak bagus. Rima juga kesakitan kayak gini terus. Dan kondisi kita semua ya seperti inilah, udah tidak enak. Kita pulang aja ya. Gimana Rim? Kalau kamu pulang, kamu diboncengin sama Tegar, masih kuat kan? Rima ini mengangguk lemes. Wajah mereka berdua ini pucat dan banyak diemnya ketika sampai di base camp. Ya sudah, ayo kita pulang. Pulanglah mereka pada malam itu juga menuju ke Jogja. Singkat cerita, sampai di Jogja semuanya pun kembali ke kos masing-masing. Nah, Rima pun kembali ke kosnya sama si Devi. Devi dan Rima ini diem-dieman pada waktu itu karena suasananya agak gak enak untuk ngobrol. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya Devi ini mendapati Rima ini wajahnya pucat. Dia ini tidak kuliah, dia di kamar aja. Devi akhirnya kan merasa iba, ditanya, kamu mau kuliah nggak, Rim? Rima ini menggeleng, enggak. Ya sudah, aku mau kuliah. Devi ini masih agak tidak enak bilangnya, karena belum bisa terima dengan kelakuan satu temannya. Kenapa kok kamu tak ajakin naik gunung untuk tadabur alam, kok malah melakukan satu yang seperti itu? Devi ini kuliah. Nah, selesai kuliah, Devi ini menghampiri Yudi sama Dodi. Mereka ini bahas tentang si Tegar dan si Rima. Nah, ketika mereka bahas ini, intinya ya sudah, karena mereka juga sudah melakukan hal seperti itu, dan akhirnya mereka mungkin ya nantinya pacaran, ya sudahlah kita maafkan saja mereka, kata si Yudi, mengambil keputusan yang paling bijaksana lah. Karena toh bagaimanapun Tegar ya sudah selama ini bareng sama kita naik gunung, bersahabat dengan kita. Manusia ini kan memang ada sisi baik dan buruknya. Yang penting kita ambil hikmah dari pendakian kita kemarin, kata Yudi. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu dalam pendakian kita ataupun teman-teman pendaki yang lain. Nah, akhirnya mereka pun sudah memaafkan Tegar dan Rima. Akan tetapi ada satu hal yang janggal. Pada waktu itu Rima ini seperti risih sendiri akhirnya dengan Devi. Dan dalam jangka 1 bulan Rima pun pindah kos, tidak bareng sama Devi. Awalnya Devi ini sudah sempat bilang sama Rima, Rim tidak masalah Rim, udah yang penting udah tak maafkan kok. Tapi Rima ini merasa kikuk sendiri, mungkin ya risih sendiri, akhirnya dia pindah kos. Nah, berjalannya waktu 2 bulan kemudian, dalam 1 minggu terakhir perkuliahan menuju ke akhir semester, Devi dan teman-teman lain ini kok tidak melihat adanya Rima di kampus, lalu tidak melihat adanya Tegar juga di kampus, dan mereka ini jarang sekali berhubungan melalui kontak-kontak telepon pada waktu itu setelah Rima ini pindah. Dan kondisi dari Tegar juga kosnya kan tidak bareng sama si Dodi, tidak bareng sama Yudi, mereka semuanya terpisah. Mereka ini jarang kontak-kontakan sama mereka berdua, Tegar dan Rima. Sampai kedua orang ini, teman mereka tidak pernah terlihat di kampus dalam jangka waktu hampir 2 bulan. Dan di minggu-minggu terakhir semester ini, mereka ini seperti baru ngeh. Yudi, Dodi, dan Devi ini seperti baru ngeh, seperti baru sadar, ini kemana ya mereka. Akhirnya, dalam waktu tersebut dihubungilah kedua temannya ini. Kok tidak nyambung-nyambung dihubungi, nomor HP-nya ini tidak aktif. Sampai pada 1 hari selanjutnya, Devi ini mendapati kabar bahwasanya ibu dari Rima ini memberi kabar kepada Devi. Karena kondisinya memang dulu sebelum pindah ini, Rima dan Devi ini sudah akrab. Jadi ketika ibu dari Rima ini ke kosan main, ini akrab juga dengan Devi akhirnya gitu kan. Begitu pula ibunya Devi, akrab dengan si Rima. Nah, di telepon Devi ini memberitahu bahwasanya Rima dalam 2 bulan ini kok agak aneh. Ditanya sama Devi, agak anehnya bagaimana Bu?
Rima ini sering bingung, sering ngamuk-ngamuk tidak jelas. Nah, kaget di situ Devi akhirnya memberitahu teman-teman yang lain kan, Yudi sama Dodi. Menujulah mereka. Ternyata Rima ini berada di rumah, sudah cuti kuliah selama hampir 2 bulan, menuju ke rumahnya Rima yang tidak jauh dari Jogja lah, ada di wilayahan tersebut. Dihampiri, dan benar saja mereka ini melihat kondisi Rima ini memprihatinkan. Rima ini nampak seperti orang yang agak stres, agak depresi, wajahnya pucat. Ibunya ini sedih sekali. Nah, pada waktu itu Yudi pun bilang sama Devi, "Dev, ini aku curiga, jangan-jangan Tegar juga kayak gini kondisinya karena kelakuan mereka berdua." Karena mereka berdua juga nggak terlihat di kampus kan selama hampir 2 bulan ini. Iya memang. Akhirnya mereka bertiga ini memutuskan setelah dari tempatnya Rima nanti akan menuju ke rumahnya dari si Tegar yang ada agak jauh dari Jogja. Tapi mereka ya sudah, karena ini minggu-minggu terakhir juga dari kuliah, mereka tugas sudah lengkap semuanya, tinggal melaksanakan ujian semester. Mereka memutuskan untuk ke rumahnya Tegar yang wilayahnya ini agak jauh dari Jogja. Mereka bertiga ke sana, dan benar saja kondisi Tegar ini sama dengan si Rima. Dan kondisi sama ini dalam artian wajahnya, fisiknya ini benar-benar mirip dengan Rima, pucat, aut-autan, sering ngamuk, seperti orang bingung. Nah, tadi orang tua dari Rima ini intinya sudah berusaha untuk ngobatin dari si Rima. Ibunya sempat bilang ini udah agak mendingan. Awalnya ini medeni banget mas, hampir setiap jam ini ngamuk, mengerikan sekali. Hampir setiap jam ngamuk, ini udah mendingan. Ibunya ini bingung, tapi mereka ini tidak menyebutkan apapun gitu loh. Sampai pada akhirnya sebelum mereka pulang dari tempat Rima, Devi ini menceritakan semuanya yang sempat dilakukan oleh si Rima. Ibunya ini sempat nangis, kok anaknya bisa seperti itu. Ibunya ditenangkan oleh Devi, ya sudah bu, yang penting ini diobatilah, sudah ikhtiar, insya Allah sembuh, kata Devi. Begitu juga dengan Tegar. Di situ Yudi ini wakili, bilang sama orang tuanya Tegar bahwasanya Tegar melakukan hal seperti ini. Diobatin saja lah pak, insya Allah sembuh. Nah, berjalannya waktu setelah mereka bertiga ini dari rumahnya Rima dan Tegar, mereka kan kembali melakukan perkuliahan, mereka ujian semester. Sampai pada akhirnya mereka ini mendapati kabar ternyata Rima dan Tegar ini tidak melanjutkan kuliah. Jadi di akhir-akhir semester Yudi, Devi, dan Dodi ini, mereka mau menuju ke wisuda lah, sudah skripsi. Mereka mendapati kabar dan mereka ini mendapati undangan bahwasanya Tegar dan Rima ini akan menikah. Jadi Tegar dan Rima ini keluar kuliah, setelahnya memutuskan untuk menikah. Akhirnya kan mereka bertiga ini merasa bahagia juga. Ya alhamdulillah lah, akhirnya mereka bersatu dalam rumah tangga yang benar-benar halal. Nah, akhirnya mereka mendatangi pernikahan dari Rima dan si Tegar. Dan ternyata Rima dan Tegar ini sudah punya anak kecil. Di situ ditanya si Rima sama si Devi, "Itu anakmu?" "Iya." "Loh, jadi selama ini hampir 1,5 tahun ini kamu kemarin sakit itu kamu mengandung?" "Iya," jawab Rima. "Ini anaknya dari si Tegar. Ya kami waktu melakukan itu ya jadi ini." Nah, kondisinya ini sudah normal. Rima dan Tegar ini sudah baik-baik saja waktu itu. Anaknya ini lucu sekali, masih kecil, belum bisa jalan, masih digendong sama kakek neneknya. Nah, disitulah Devi ini dijelaskan sama Rima dan juga Tegar. Intinya ya kami langsung jadi, memang langsung jadi anak. Nah, setelah anak ini lahir, kami ini menikah lagi, dalam artian kami ijab kabul kembali seperti yang dituntunkan oleh agama kami lah, agama Islam. Walaupun kami sudah berzina, kami sudah melakukan dosa besar, tapi setelah anak ini lahir kami ijab kabul kembali agar tidak menjadi satu fitnah dan menjadi satu zina kalau nanti kami berumah tangga. Nah, setelahnya Yudi, Dodi,
Dan Devi ini mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Dan berjalannya hari ke hari sampai tahun 2024 ini, Tegar dan Rima ini masih bersama. Mereka sudah membangun rumah tangga, anaknya sudah 2. Dan mereka menjalani satu usaha, di mana usahanya ini seperti di bidang percetakan, dan mereka cukup sukses di kotanya, yang ada di kotanya si Tegar ini yang agak jauh dari Jogja. Alhamdulillah. Itulah yang dituturkan oleh rencang kita Devi. Kisah ini benar-benar bisa menjadi satu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bahwasanya ketika mendaki gunung, kita harus menghormati pantangan-pantangan yang ada, karena kita adalah tamu. Kita tidak untuk takut kepada bangsa-bangsa lelembut ataupun apa, tapi kita menghormati dunia-dunia mereka, entitas mereka ini ada rencang-rencang. Kalau kita menghormati mereka, kita tidak berbuat yang aneh-aneh ketika berada di tempat mereka, insya Allah kita akan selamat dimanapun kita berada, tidak cuma di gunung. Apalagi waktu itu di gunung Devi dan teman-teman ini, dimana kita tahu gunung ini kan tempatnya para lelembut, tempatnya para jin-jin yang jahat jahil ini berada. Nah, untuk itulah poinnya adalah dimanapun kita berada, jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi perbuatan yang dilakukan oleh Tegar dan Rima. Itu pula kan juga dilarang, diharamkan oleh agama. Berbuat zina kan sudah diberikan jalan keluar. Kalau mau seperti itu ya menikah agar halal. Akan tetapi berakhirnya dari kisah ini, alhamdulillah Rima dan Tegar ini menghalalkan rumah tangga mereka. Setelah anaknya keluar, sesuai dari tuntunan Islam, mereka pun ijab kabul kembali untuk menghalalkan rumah tangga mereka agar tidak menjadi zina seumur hidup mereka. Alhamdulillah. Dan itulah rangkaian cerita yang dikirimkan oleh rencang kita yang bernama Devi. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Devi dan teman-teman ini ketika mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto di tahun 2018. Insya Allah kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Dan saya Sukma Alka pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.